Halo Vivi. Yeah, Miss. Are you at camp now? At the camp now? Yes, this week. Okay. We have Intan. I think I cannot see you clearly from here. I think, yeah, that's better. Miss Intan, hello. Uh, Halo, Miss. Hi, Miss. Uh, Oke, langsung mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan bahas noun clause. I don't know, mungkin teman-teman sudah pernah belajar noun clause sebelumnya, tapi sebelum saya bahas noun clause, saya pengen ngasih apa sih noun clause itu. Let's discuss apa sih klausa itu, kan? So basically klausa itu dibagi menjadi dua, ya kan? Ada independent clause sama dependent clause. Independent clause kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya apa ya? Kalimat yang bisa berdiri sendiri. Maksudnya dia induk kalimat. Kalau dependent clause kan artinya dependent, kan berarti bergantung. Berarti kalau di Indonesia kan dia maknanya apa? Anak kalimat. Jadi dependent clause adalah anak kalimat. Kalimat yang bergantung pada kalimat utama. Maksudnya apa? Dia nggak bisa berdiri sendiri. Contoh di sini, independent clause. The Prime Minister is in Ottawa. Ini jelas dia sebuah kalimat yang bisa berdiri sendiri, ya kan? Bagaimana dengan dependent clause? Berarti dia klausa yang itu nggak bisa berdiri sendiri. Maksudnya dia anak kalimat. Jadi contohnya di sini, when the Prime Minister is in Ottawa, ya kan kayak maknanya jadi menggantung, ya kan? Kalau bisa dipahami di situ bedanya independent sama dependent. Kalau dependent itu maknanya menggantung. Dia bisa memiliki makna yang sempurna ketika dia diikuti dengan kalimat utama. Jadi sebelumnya kita sudah bahas adjective clause, adverb clause. Hari ini kita akan bahas noun clause. Kayaknya teman-teman sudah paham jenis-jenis klausa. Kita masuk ke noun clause saja langsung. Jadi noun clause ini salah satu jenis dependent kalimat yang bergantung, anak kalimat. Oke, jadi noun clause di sini, kenapa disebut noun clause? Karena klausa tersebut dia berlaku sebagai noun. Beda dengan adverb clause, adjective clause, mereka memiliki fungsi masing-masing sesuai namanya, kan. Kalau adverb clause berarti dia berlaku sebagai adverb klausanya. Kalau adjective clause, maka klausanya berlaku sebagai adjective. Saya kasih contoh dulu, klausa adverb. Misalnya contoh di sini. Adverb yang kita tahu kan adalah kata keterangan. Kalau dia berlaku sebagai klausa yang memberikan keterangan, maka kita sebut sebagai adverb clause. Contoh di sini. Adverbnya misalnya contohnya di sini tomorrow. Mungkin teman-teman tahu adverb itu kayak misalnya hari ini, besok, kemarin, lusa, ya kan? Misalnya tomorrow. The committee will meet tomorrow. Jadi tomorrow di sini adalah sebagai adverb. Kalau kita ingin membuat kalimat kita menjadi kompleks dengan menyertakan sebuah dependent clause, which dia berlaku sebagai adverb, kita bisa bilang seperti ini. The committee will meet when the Prime Minister is in Ottawa. Jadi yang digarisbawahi di sini, when the Prime Minister is in Ottawa adalah sebagai adverb clause-nya. Kalimat ini, ya kan, dia bertugas sebagai adverb. Secara keseluruhan, klausa ini berlaku sebagai adverb. Oke, itu ya, klausa adverb. Bagaimana dengan klausa noun sekarang? Kita bahas. Jadi noun clause, as I mentioned before, dia berlaku sebagai noun. Ada beberapa jenisnya nanti kita bahas. Dia bisa berlaku sebagai subjek. Bentar, kayaknya window-nya kurang jelas di sini. Oke, di sini jelas sekarang. Dia bisa berlaku sebagai subjek. Nanti kita bahas masing-masing, bisa sebagai objek, bisa sebagai object of preposition, dan sebagainya.
Terus bagaimana kita bisa membuat noun clause? Ini ada beberapa kata yang bisa mengawali noun clause. Jadi dia rupanya kayak apa ya? Ada beberapa kata yang digunakan untuk kata-kata itu untuk membuat kalimat pertanyaan, ya kan? Bisa kayak how, who, ya kan? Ada why, kan? Jadi kita bisa menggunakan kata-kata tanya untuk membuat noun clause. Di sini ada how, what, where, which, whoever, whichever dan sebagainya. Teman-teman bisa baca di sini kan. Ini kata-kata yang kita bisa gunakan untuk mengawali noun clause kita, ya kan? Jadi meskipun kita memakai kata tanya di sini, kalimat kita nanti nggak berupa pertanyaan. Misalnya gini, I don't know what you mean. I don't know what you mean. What you mean adalah noun clause-nya. Jadi keseluruhan kalimat saya itu kan, I don't know what you mean, itu bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan pernyataan, ya kan? I don't know what you mean. Itu tidak diakhiri dengan tanda tanya ya. I don't know what you mean itu diakhiri dengan tanda titik. Berarti itu sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Nanti kita bahas bagaimana membuat itu indirect questions juga. Oke. Oke, ini beberapa contoh noun clause. Pertama, I don't know what he is doing. Kira-kira, oke, saya pengen dengar jawaban teman-teman. I want you guys to answer my questions. I'm gonna start with Mr. Rafli. Coba, Sir, di kalimat pertama di situ, I don't know what he is doing. Kira-kira, coba Miss kasih tahu mana main clause-nya, yaitu independent clause-nya, dan mana dependent clause-nya, which is yang kita bahas di sini adalah noun clause-nya. Kalau noun clause-nya itu what he is doing. Terus main clause-nya atau independent clause-nya? What? Independent clause-nya, Sir. Tadi kita sempat bahas kan apa bedanya dependent clause sama independent clause. Oke, independent clause yang mana, Sir? Sorry, Miss, tadi datang telat. Oh, jadi datang telat. Iya. Oke, ya. Jadi, Sir bilang bahwa what he is doing adalah sebagai apa? Non clause. Oke, that's great. That's correct. Kayaknya Miss Intan tahu deh mana non clause, maksudnya mana independent clause-nya, mana dependent clause-nya. Miss Intan? Are you there? He's gone. Don't do that. Don't do that, guys. If I choose you, don't go away. I want you guys to stay here. Okay. Who wants to answer this? Come on. Let me know mana itunya. Independent clause-nya mana? Dependent clause-nya. Come on. Come on. Which one is the dependent clause and which one is the independent clause? Apa Misukai? Yeah. Oh yeah, main clause-nya I don't know. Sama non clause-nya what is doing. Yep, that's good. That's good. I just want to make everything clear here. I don't know sebagai independent clause-nya. What he's doing sebagai dependent clause-nya. Jadi teman-teman harus tahu bedanya dependent sama independent ya. Tadi sudah sempat saya sampaikan juga. Okay, that's good.
Berarti di sini yang digarisbawahi di beberapa kalimat contoh di sini adalah sebagai noun clause-nya. Kita bisa tahu bahwa mereka adalah noun clause karena apa? Karena the first thing is mereka muncul dalam sebuah kalimat yang memiliki verb lain, yang memiliki subjek dan verb lainnya. Misalnya di sini, I don't know what he is doing, kan? Dia punya verb lain yaitu know. Kemudian verbnya sendiri di noun clause-nya adalah he is, ya kan? Jadi ini kita bisa sebut sebagai sebuah complex sentence karena kita punya dua verbs di sini, ya kan? Begitu juga dengan ini, I wonder how he feels today. Kita punya how many verbs here? We have two, right? Wonder sama feels. So we know that this is a complex sentence. Kita tahu bahwa wonder adalah sebagai independent clause-nya. How he feels today adalah dependent clause-nya, which is a noun clause, ya kan? Kemudian kita juga bisa tahu dari apa yang mengawali klausa tersebut, ya kan? Kita lihat di sini yang mengawali klausa-klausa ini adalah ada what, how, where, ya kan? Itu yang sering dipakai untuk membuat noun clauses, ya kan? Okay, so let's continue. So here's some of the types, beberapa jenis noun clauses. Jadi kita bisa tahu noun clause dalam sebuah kalimat itu dia berlaku sebagai apa? Kita lihat dari posisinya dalam kalimat tersebut. Oke, kita mulai dulu dengan subjek. Bahwa noun clause ini bisa berlaku sebagai subjek, ya kan? Karena sebagai subjek, maka cirinya adalah, coba lihat di sini teman-teman, contohnya his speech was clear. Apa yang mengindikasikan bahwa ini his speech adalah sebagai noun clause? Oh, sorry, this is ini keseluruhan di sini adalah noun clause-nya. Di sini, what he said was clear. Apa yang mengindikasikan bahwa noun clause di kalimat what he said was clear adalah sebagai subjek? What do you think? Come on, guys. Why di sini what he said berlaku sebagai subjek? I don't want to give all everything here. I just want you guys think with me here. Kenapa what he said dia bisa disebut sebagai subjek? Why everyone is so silent? Why everyone so quiet? Go on. Fifi? I need to mention one of the names here. Fifi, come on. Huh? Are you there? Is the signal is good there? The signal is good or not? Yeah, Miss. Sorry. Tadi, maaf Miss, tadi itu nggak kedengeran. Gimana tadi Miss? Okay, I'm not gonna repeat that. Okay. Yeah. Sukai. Yeah. Yes, Miss. So I think you know the answer. So what is the answer for my question? Kenapa what he said di situ kita bisa kategorikan sebagai subjek? Karena diawali oleh conjunction what, Miss? Selain itu? Ya, kita tahu bahwa ini adalah sebuah noun clause-nya karena ada what, ada subjek, ada verb, he said, ya kan? Kok bisa itu sebagai subjek? Karena jatuh sebelum verb. Verbnya apa? Benar. Verbnya apa, ayo? Verbnya was.
Yeah, that's good. That's good. Thanks. Jadi what he said di sini kita tahu dia berlaku sebagai subjek karena di sini dia setelah noun clause-nya muncul verb-nya yaitu was. So what he said was clear. Subjeknya adalah what he said, was-nya adalah verb. Good. Okay, the next direct object. Jadi noun clause kita bisa kita kategorikan sebagai direct object ketika apa? Ketika kalau teman-teman lihat contoh di situ, misalnya contoh di ini, I don't know his contact number. Kenapa kalimat tersebut bisa dikategorikan bahwa noun clause-nya sebagai direct object? Mr. Rafli? What do you think? Who else we have here? I'm gonna Elma, are you there? Yeah. You're dark sekali Miss di sana. Kukira kita gambar wajah Miss di sana. Kira-kira apa Miss? Kenapa his contact? Oh, sorry. Ini, sorry guys. Ini bukan nggak punya noun clause-nya di sini. I don't know how he can be reached. Bentar, kalau di sini kenapa yang digaris bawah ini bukan noun clause? Karena apa? Karena mereka berlaku sebagai noun. Ini noun, ini noun. Lebih tepatnya pronoun. Di sini her ini pronoun, his speech ini noun phrase, his contact number adalah noun phrase, ya kan? Ini kalimat di kolom ini yang mengandung yang mengandung noun clause-nya. Ayo Miss Elma, kira-kira kenapa di sini di kalimat ini I don't know how he can be reached, how he can be reached, dia dikategorikan sebagai direct object. Why? Mungkin karena dia menjelaskan sebagai objek terkait aktivitas yang dilakukan. Ini Miss, kurang tepat. Kira-kira apa? How he can be reached? Kenapa kita bisa kategorikan sebagai direct object? Karena apa sih objek? Ya, sesuatu yang dikenai pekerjaan, ya kan? Yang dikenai pekerjaan, misalnya I eat banana, ya kan? Banana berarti objeknya yang saya makan. Kalau di sini how he can be reached, dia berlaku sebagai direct object karena apa? Karena verb-nya di sini adalah know. I don't know what. Objeknya apa yang saya nggak ketahui? Objeknya adalah how he can be reached. I don't know how he can be reached. I don't know what. I don't know how he can be reached. Ya kan? Is that clear? Miss Elma? Yes, Miss. Okay, that's good. If you have any question, just like unmute yourself and give me the question, yeah. Don't wait until the end of the lesson or like until the end of my explanation. Continue. The indirect object. Jadi noun clause kita bisa berfungsi sebagai indirect object. Maksudnya apa? Beda sama tadi direct object. Direct object berarti dia berlaku langsung sebagai objek. Gimana ya jelasnya? Misalnya tadi, I eat banana. Banana berarti langsung sebagai objek, kan? Objek yang saya makan. I eat, langsung dia objek sebagai objeknya. Tapi beda lagi kalau misalnya dia menjadi indirect object. Misalnya, contoh di sini. Give her the message. Ada berapa objek di sini? Ada, we have two, right? Her sama the message.
Di sini her, dia dikategorikan indirect object karena dia nggak langsung sebagai objeknya. Yang dikenai pekerjaan bukan dia, tapi message-nya. Give the message to her, ya kan? Kayak dia sebagai objek keduanya. Itu yang kita maksud sebagai indirect object. Ya kan? Jadi kalau bingung direct sama indirect object, lihat apakah ada objek lainnya. Apakah ada objek lainnya di kalimat tersebut, kan? Di sini kan ada objek her sama the message. Berarti we have two objects, which mean her di sini berlaku sebagai indirect object. Contohnya yang mengandung noun clause-nya, give whoever answers the message. Give whoever answers the message. Jadi di sini indirect object-nya adalah whoever answers. Whoever sebagai subjeknya, answer sebagai verb-nya. Berarti kan lengkap kan, klausa. Subject, verb. Itu ya syaratnya. Jadi syarat apa ya? Kumpulan kata bisa kita sebut sebagai klausa apabila ada subjek dan verb-nya. Pastikan ada itu. Kumpulan kata misalnya panjang tanpa ada verb-nya, tanpa ada subjeknya itu nggak bisa kita sebut sebagai klausa atau kalimat. Di sini meskipun hanya dua kata, whoever answers, ini kita bisa sebut sebagai sebuah klausa. Karena apa? Karena ada subjeknya yaitu whoever dan verb-nya yaitu answers. Itu ya indirect object. Oke. Hope that is clear. Let's move on. Kemudian ada object of a preposition. Apa itu? Jadi kalau sebenarnya gampang di apa ya? In Jawa we call it like ditengeri. We notice easily bahwa ini berlaku sebagai object of preposition ketika apa? Ketika kita punya preposition, sebuah preposition yaitu kata depan. Kalau ada kata depan kemudian diikuti dengan sebuah klausa, berarti kita bisa pastikan bahwa klausa tersebut merupakan sebuah noun clause-nya. Misalnya di sini, contoh, I sent the notice to whoever was interested. Oke, jadi noun clause-nya mana nih? Noun clause-nya adalah whoever. Yeah, just unmute yourself, guys, like so that you can answer my questions. Noun clause-nya adalah whoever was interested. Okay, that's good. Kenapa itu sebagai noun clause, sir? Kenapa itu kita sebut sebagai object of preposition, noun clause tersebut? Karena yang lain? Karena jatuh setelah preposition. Ya, nice. Setelah ada preposisi to di sini. That's good. Next, kita punya yang terakhir. Yap, yang terakhir. Yang terakhir, klausanya kita kategorikan sebagai komplement. Kita bisa banyak istilahnya sebenarnya di sini. Mungkin teman-teman punya apa ya? Lihat dia bisa disebut sebagai subject complement. Tapi di sini dia disebut complement noun. Doesn't matter. Itu dua terms itu istilah itu. Kadang disebut subject complement, kadang kalau di sini di PDF ini dia disebutnya complement noun. Predicate complement, predicate atau complement noun. The point is gimana kita bisa tahu bahwa itu sebagai complement.
kita buat mudahnya saja kita sebut complement. Kenapa kita bisa tahu dia berlaku sebagai complement in bahasa artinya pelengkap. Kenapa kita bisa tahu bahwa dia sebagai pelengkap? Misalnya contoh di sini, yang nggak pakai noun clause. That is my plan. So my plan di sini adalah sebuah noun phrase yang berlaku sebagai complement. My plan adalah complement terhadap subjek yaitu that. Kan that is my plan. My plan what like that. That's the plan, right? So kalau di kalimat yang menggunakan noun clause-nya, ini contohnya. That is what I plan to do. Berarti di sini what I plan to do sebagai noun clause-nya, ya kan, lebih tepatnya dia berfungsi sebagai complement. Why? Karena dia melengkapi subjeknya yaitu that. Kalau teman-teman masih bingung cara apa ya, like identify-nya, lihat di sini bahwa dia muncul setelah apa di sini, setelah sebuah be verb. Mungkin teman-teman tahu istilah to be, ya kan? Itu dia biasanya muncul setelah itu be verb, kayak is, am, are, was, were, be, been, being gitu kan? Karena dia melengkapi kalimat tersebut. Itu ciri-ciri yang mudah untuk diingat. Okay, any questions? Kalau nggak ada, kita langsung latihan ya. Oke, ada 6 questions di sini. Silakan dikerjakan dulu. Miss nggak perlu bahas satu persatu, nanti saja. Silakan dikerjakan semua dulu. Basically, you need to identify. Identifikasi setiap klausanya, ya non klausa kita di sini masing-masing sebagai apa, kan? Jadi kita tadi kan punya sekitar berapa tadi? 5 jenis non clauses kan? Diidentifikasi di sini nomor 1 sampai 6 kira-kira non clause-nya pada setiap kalimat ini dia berlaku sebagai apa. Oke? Is that clear? Oke, good luck. Silakan ditulis jawabannya biar nanti gampang. Oh ini jawabanku di nomor 1, nomor 2 ini jawabanku. Tulis saja jawabannya. Biar mudah. Misukai, di camp kah? Iya, Miss. Itu pakai wifi. Ini si Vivin kok katanya sinyalnya susah. Because she went to her home. Oh. How about the signal there? Are you using Wi-Fi there? Yes. It's Okay. really good, Miss. Oh, it's really good. Okay, nice then. Okay.
Okay, have you done, guys? Let's start then. Let's start. I'm gonna start with Sukai. Miss Sukai, what is the answer for number 1? I'm sorry, Miss. Oh, you forget that you're unmuted yourself. Non-clause as a direct object. Yep, that's good. Direct object. Why, Miss? Nomor 1 direct object? Because karena setelah conjunction that-nya subject verb. Jadi posisi objek yang langsung direct. Apa verbnya di situ? Kalimat utamanya coba lihat. You know, Kalimat ya kan? utamanya you know. Berarti Ya. verb utamanya di You situ? know. Ya, Know. bagus. Setelah itu conjunction that, habis itu subject verb. Yep, nice, nice. That's correct. Okay, number 2, Miss Elma. Subject. What you say into a phone creates sound waves. Noun clause as subject. Apa? Subject atau object? Subject. Come on. Coba kasih tahu noun clause yang mana dulu. Noun clause what you say into a Ya, phone. what you say into a phone, ya kan? Kira-kira dari karena sudah tahu posisi dia, noun clause-nya, dia berlaku sebagai apa? Subject. Apa? Subject. Ya, nice, subject. Kalau dia subject, maka verb-nya apa, Miss? Verbnya creates. Ya, nice, creates, ya kan? That's good. Number 3, Mr. Rafli. What is your answer, sir? Object of a proposition, Miss. Yeah, that's good. Kenapa, sir? Karena non clause-nya itu whoever is listening yang terletak setelah preposition to. Ya, bagus. Ada to, preposition to di situ, terus ada whoever is listening sebagai non clause. You guys are doing good. I think you guys no. Oh, I think you will get all of them correct. Number 4, Miss Sukai. Miss, non-clause as a direct object. Direct object. Are you sure? How a telephone operates. Number 4, Miss. Oh, indirect object. Let me know non clause-nya dulu. Non-clause-nya how a telephone operates. Yeah. So since you know like the location, I mean how non clause-nya terletak di kalimat tersebut, kira-kira Object. Apa, Miss? Sorry, Miss. Object. Okay, you give the answer that number 4 is object as an object. How about the others, Miss Elma? Mr. Rafli ada jawaban lain? Complement noun. Ada predicate noun, Miss. Oh, Rafli bilang predicate noun. Aku pengen dari Elma. Apa tadi Elma bilang? Ya, Complement. Ya, komplement. Bener si Elma. Oh, complement. Komplement. Kenapa komplement, Miss Elma? How Tadi Miss yang complement. Hah? Kenapa? karena ada be verb-nya. Terletak Ya. Benar. Nice. Ada be verb-nya yaitu is, Oh. ya kan? Yeah. Nice. That's good. Nice try though. Thank you, Miss. Yeah, thank you, Sukai. Number 5. Siapa yang? Mr. Rafli dah. Sama, Miss, object of a proposition. How many? We have more than one clause, one noun clause Two. here. Ada more than one. 2, Miss. Apa aja di situ, sir? Whoever you like and whatever you think. Yep. Kira-kira yang pertama dia berlaku sebagai Object of proposition. nice. Yang kedua?
Yang kedua apa, Miss? Komplement. Are you sure? Any other answer, guys? Ini, whatever you say. Direct object ya. Apa? Sukai? Direct object. Ya, nice. Direct object. Langsung dia. Setelah say, setelah verbnya say, langsung objeknya. Say apa? Say whatever you think, right? Itu sebagai objeknya. Nice. Number 6, Miss Elma. Noun clause as direct object. Non clause as Direct, apa? direct object. Ya, direct object karena Karena dia noun clause-nya setelah ada verb use. ya, nice. Use-nya sebagai verb utamanya. Good. Who gets all of them correct? Who gets like 6 correct answers? How about 5? How about 5 4? nih. Mr. Rafli? It's okay. 4. 4. Okay, good. Miss. 4. Elma? How many correct answers? Five. Oh, good. 5. Okay, now it is good. I don't want to continue with more practices. I want you guys to make your own sentences. Since we have 5 types, ya kan? Coba saya pengen teman-teman kasih 2 saja. 2 noun clauses, 2 penggunaan noun clauses. Ini terserah mau pakai sebagai dia subjek atau lainnya. 2 ya. Berarti teman-teman harus buat berapa kalimat? 2 kalimat. Silakan buat 2 kalimat, terus nanti silakan post di chat box. Kan kita punya 5, nah, masih ke bawah di sini. Yang terakhir ini subjek komplement, jadi nggak bisa, window-nya nggak cukup. Yang terakhir ingat subjek komplement. Nih, yang saya lihat kan 4 saja di sini. Ya, pilih silakan. Jangan persis kayak ini ya, misalkan beda. Miss mau nanya, Miss. Non clause-nya sama persis sama yang digarisbawahi atau beda, Miss? Beda, usahakan beda. Tadi kita punya banyak kan untuk mengawali sebuah non clause. Ini. Cek ini coba dilihat dulu. Kalau teman-teman mau catat silahkan. Atau di foto. Jadi coba pakai. Oke, Miss. Ya, coba pakai yang lain.
Bentar, Miss, tadi terpencet, Miss. Sorry, Miss. Okay, come on. Elma and Rafli, we have one from Miss Sukai here. I'm interested in what you read, what you read, and the second one I can understand why she hates me. Nice. How about this? The first one, this one is what type is this? What you read? Non-clause as a preposition, Miss. Yeah, as a preposition, right? The second one? Non-clause as a direct object. Yep, that's good. Come on, guys. Elma, send it to the chat, to the chat box.
Okay, we have from Rafli here. Let's see. Yeah, Miss. Yep. The first one, what? She cooked. Kurang apa di sini? Harus lengkap. Nggak bisa she cooked. Dia pilihannya kalau present berarti she ed. cooked. Ya, atau pakai cook. What she cooked was delicious. Ya, karena lampau kan berarti benar pakai ed. Was delicious as sebagai subject. The second one, object of preposition. I listened carefully. This one like you. Carefully. To what he said. Nice. I listened carefully to what he said as object of a preposition. Good. The last one, Miss Elma, come on. Come on, Miss. Is there any question before we end the class, guys? Just give me the questions if you have any. Okay, si curious. Ini sebagai direct object. Curious adalah adjective. Kita harus pakai be verb. She is curious how her book is gone. Nice. Si curious kurang preposition sebenarnya. Si curious about. She is curious about. Berarti karena ada about, berarti dia berlaku sebagai apa? Object of preposition. I deliver snack to whoever. Whoever ini sudah berlaku sebagai subjek, nggak usah that. Whoever attends the seminar. Karena whoever like whichever like, tunggal dia, maka kita harus pakai singular verb attends. Whoever attends the seminar. Karena di sini ada to. Ya, benar. Object of preposition. I deliver snack to whoever attends the seminar. Good. Any questions before we end the class? Nope. Okay. I think that's all for today. Hope to see you guys next week with the grammar lesson again. And thank you. Thank you, Elma. Thank you, Sekai. Thank you, Miss. Thank you, Thank you, Miss. Bye. Bye. Bye.